Yes, bisa kedengaran suara saya, Buat ya? Nah, ini status ya. Status sama ya, enam juga. Status itu sewa atau tersedia ya. Ya, ini sudah kita buatkan ya, dua buah tabel ya. Nah, dari skema database ya, skema database IR diagram yang biasanya terjadi ya untuk relasi ya, kita buatkan relasinya ya. Jadi ada tiga tabel ya. Kalau satu tabel berelasi ke tabel berikutnya adalah hubungannya many to many, biasanya tidak bisa ya, error ya. Tapi dengan software atau tools MySQL Workbench kita bisa dibantu ya. Misalnya contoh gini ya, saya mau buatkan langsung hubungan many to many ya, dari tabel pelanggan ke tabel kendaraan ya. Maka dia otomatis akan menambah sebuah tabel baru. Itu ya. Jadi ini ya kelebihan dari software atau tools dari MySQL Workbench ya. Nah, selanjutnya kita double klik aja. Kita ganti dengan nama tabelnya tabel reservasi ya. Nah, tabel reservasi kita tambahkan ID-nya ya. Itu aja. Terus kita tambahkan tanggal sewa ya. Terus tanggal selesai. Lalu misalnya biaya ya. Kita kasih desimal tipe datanya. Di sini kita coba 16 digit ya. Nah, ini ya. Jadi untuk yang ini ya, ID pelanggan sama ID kendaraan sudah ya, sudah ada di atas ya, otomatis ya tadi. Ini ya. Ya. Nah, ini sudah ada skema database ya. Nah, ini bisa kita simpan ya, kita file, pilih import ekspor ya, format PNG ya. Nah, jadi biasanya skema database IR diagram ini seorang perancang sistem ya, pembuat aplikasi, pembuat database-nya, apabila direpresentasikan seperti ini harusnya sudah bisa ya, kira-kira membuat database apa, tabelnya apa, hubungan relasinya seperti apa ya, lalu tipe datanya, atributnya ya, sampai dengan validation constraint-nya seperti apa ya. Nah, ini sudah ketahuan ya. Kalau kita seorang perancang sistem sudah ketahuan ya, ini ada tiga buah tabel ya, one to many dari tabel pelanggan ke tabel reservasi, one to many dari tabel kendaraan ke reservasi. Selanjutnya kita simpan ya, jangan lupa klik save ya. Nah, yang kedua, apakah sudah ya, cukup ya ini ya. Jadi sudah didokumentasikan seperti ini ya. Oke. Nah, inilah kelebihan dari
pemodelan data ya dengan IR diagram ya dengan software MySQL Workbench, kita bisa membuat dokumentasi ya. Jadi dalam merancang sistem itu perlu dilakukan normalisasi ya, dokumentasi ya. Selain normalisasi kita dokumentasikan ya supaya gampang ya kita merancangnya ini. Kalau kita mengidentifikasi. Nah, selanjutnya ini apakah sudah bisa dikatakan database? Belum ya. Jadi dia masih dikatakan ya kita lihat ya. Formatnya adalah MWB ya. Jadi masih My Workbench, MySQL Workbench, belum SQL. Nah, bagaimana cara dia membuat database-nya? Jadi kelebihan dari software atau tools MySQL Workbench diantaranya adalah dengan membuat skema database ini dengan model data ya AR diagram ini, kita sudah bisa otomatis menjadikan dia query ya, kita forward menjadi query ya. Caranya gimana? Kita klik menu database ya, lalu pilih forward engineer. Lalu di sini sudah ketahuan ya, kita menggunakan koneksi yang tadi ya, nggak usah diganti, ini otomatis biasanya. Klik next. Ya, sudah ada checklist di sini, ya otomatis kita klik next saja. Ada checklist di atas, export MySQL tabel objek ya. Jadi dari tabel kita ekspor menjadi query ya. Nah ini ya, ini query yang kita buatkan database model tadi ya, data model tadi atau data IR diagram tadi sudah jadi tabel. Tabel apa nih? Kendaraan ya, reservasi pelanggan, itu sudah ada ya. Nah, klik save to file, ya. Kita ganti dengan MyDB reservasi. Ya. Kalau tadi MWB, sekarang SQL. Ya. Lalu klik next. Ya, kalau sudah checklist hijau semua, artinya ini sudah selesai, sukses ya. Klik ya. Ya, kita lihat di sini ya, kita refresh skema. Ya. Lalu kita cari ya, MyDB DB Excel. Sudah ada ya? Dan sudah ada 3 buah tabel. Ya. Kita lihat di HP Marmin ya. Coba kita refresh. Oke, kita cari MyDB. DB Excel. Ya, sudah ada ya? Kayak gini. Kayak gini. Oh ya. Ya, sudah ada ya. Jadi sudah kita lihat sudah ada tabelnya ya. Jadi ini kelebihannya ya. Atau kita coba kita lihat di komen ya. Ya, sudah kelihatan ya. Cuma dia belum ada ya. Nah, bagaimana cara kita mengisi record datanya ya? Kita balik ke sini ya. Nah, di sini sudah kita refresh ya. Klik kanan ya pada masing-masing tabelnya ya. Misalnya kita tabel kendaraan dulu nih. Ya. Kita select row limits ya. Klik kanan, tabel kendaraan, select row limits. Nah, kita bisa langsung ya. Misalnya nomor platnya E2578 KL. Ya. Misalnya mereknya Toyota Avanza. Warnanya silver. Kondisi. Nah, tadi kondisinya ada ya. Ada baik ya, ada sewa ya, baik. Status tersedia.
Lalu klik apply, ya, button apply di bawah, klik apply. Kalau dia tidak error ya, dia otomatis checklist hijau berarti sudah masuk ya. Ya, ini sudah masuk, kita refresh. Kita refresh di sini ya. Ya, sudah ada ya. Nah, otomatis ya ID kendaraan tadi kan karena dia auto increment ya, kita nolkan, kita kosongkan saja, itu otomatis bertambah terus ya. Sudah ada ya, otomatis ya. Nah, ini kelebihan ya dari pembuatan data model ya, IR diagram ya. Ya. Jadi ini kelebihan kita merancang sebuah database ya dengan data model ya. Pak, saya biasanya langsung Pak menggunakan PHP Marine Pak, lebih gampang Pak, tinggal klik ya. Nah, nggak apa-apa ya, sama saja ya. Cuma di saat kita merancang database ya, ada beberapa tahapan yang perlu kita identifikasi ya. Jadi saat kita diberikan tugas ya untuk mengembangkan sebuah sistem atau proyek membuat sebuah sistem ya, kita melakukan analisa dulu ya, analisis dulu ke kliennya seperti apa yang mau dibuatkan. Nanti kita ngasih masukan dan kita punya harus mendapatkan umpan balik ya dari kliennya mau dibuatkan seperti apa. Kadang kliennya nggak paham betul ya dalam sistem ya maupun database-nya. Kadang permintaannya itu yang nggak bakal bisa kita buatkan seorang programmer itu. Nah, maka kita kasih masukan ya. Atau saat kita rancang desainnya dahulu ya, kita identifikasi seperti ini ya, kira-kira seperti ini ya presentasi kita untuk ke klien, lalu kita gambarkan kira-kira datanya seperti ini loh, flow-nya ya, atau model datanya seperti ini ya. Boleh kita dengan konseptual ya, yang awal ya, tapi di sini saya langsung ke physical data model ya. Physical data model ini kelebihannya adalah kita merancang detail dari setiap entity atau entitas atau tabelnya, terus bisa kita forward ya atau kita convert ya dari gambar skema ya objek dari sebuah objek ya, ini disebut juga dengan database objek ya, berorientasi objek ya, tapi dia bisa kita jadikan value. Nah, ini kelebihannya dari software MySQL Workbench. Ya. Oke, ya, bisa memahami apa yang saya jelaskan terkait contoh studi kasus dalam merancang database ya, kita dengan konseptual data model dan IR diagram ya, dengan IR diagram. Silakan Pak Tia, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Tia, ada yang ingin ditanyakan? Atau Pak Tia sendiri sudah bekerja di bidangnya ya, sebagai pengembang sistem ataupun aplikasi ya, mungkin biasa dengan apa database yang lainnya, misalnya dengan apa Oracle atau dengan SQL-nya dengan MySQL ya, silakan ya. Atau Pak, saya sudah biasa Pak membuat database SQL, MySQL-nya dengan HPMyAdmin Pak lebih cepat Pak, atau dengan software lainnya ya, misalnya dengan apa SQL York atau lainnya ya, atau database manajemen sistem yang lainnya. Ya, jadi MySQL Workbench ini adalah sebuah DBMS ya, database management system ya. Jadi yang memanage ya, yang mengelola membuat database itu dengan database management system. Nah, misalnya Workbench tadi ya, Workbench tadi, Pak saya ingin misalnya ya dengan query ya. Jadi selain dengan model IR diagram ya, Workbench ini juga dengan query bisa ya. Misalnya itu ya, otomatis muncul ya di result grid-nya, muncul database-nya. Terus kita use misal tadi apa MyDB, jadi oke ya.
Lihat di sini ya, di bawah ini ada outputnya ya. Kalau dia checklist hijau artinya dia tidak error ya, benar ya. Terus ya ini ya sama ya, select ya sama ya. Jadi bisa kita menampilkan dengan query, bisa kita memanage sebuah database-nya langsung dengan query ya, dengan MySQL Open. Atau dengan click and drop, atau langsung di sini bisa ya, nambah-nambahin ya. Ya, jadi ini kelebihan dari MySQL Open ya. Sebuah tools yang sangat dipakai di dunia ya, dipakai di dunia. Biasanya pengembang-pengembang sistem internasional itu dalam merancang sebuah sistem, dalam membuat database, biasanya dia dengan skema database menggunakan software atau tools MySQL Open ya. Ini biasa digunakan oleh pengembang internasional ya, Open ini ya. Selain kelebihannya ya, itu bisa membuat data model ya dengan objek ya, lalu kita convert atau kita forward menjadi sebuah database ya, query. Tapi bisa nggak Pak, query itu kita convert menjadi sebuah data model? Bisa ya, jadi nanti tinggal diklik aja ya. Misalnya sudah ada data model, query ya, klik aja menu database, kan forward, tapi reverse engineering. Ya, kalau tadi forward engineer, kalau ini reverse engineering ya. Jadi dari query, kita ambil query yang sudah ada, misal di dalam database-nya, kita reverse menjadi sebuah data model. Jadi kita membuat skemanya. Terus PHP Pak, gimana Pak PHP? Gimana dengan PHP ini ya? Sama aja ya. Sudah ada kan? Data modelnya sudah ada ya untuk PHP ya. Jadi PHP MyAdmin ini sudah ada relasinya juga ya. Jadi ini juga bisa kita jadikan, misal Pak saya sudah membuatkan di PHP MyAdmin Pak untuk database-nya ya. Silakan lihat di desainnya ya. Nah, jadi mengapa harus ada desain data model ya atau IR diagram ini ya? Salah satunya untuk sebuah visualisasi ya, visualisasi gambaran dari keadaan database yang kita rancang. Ya. Jadi kalau dengan query ya, misalnya dengan query ya, seperti ini ya, atau seperti tadi, mungkin bagi klien ya yang nggak paham dengan sistem atau database, dia nggak bakal bisa memahami ya, atau kurang memahami apa yang script dari query ya. Sedangkan dengan desain ya, oh hubungan antara entitas ini ke entitas lain sudah kelihatan ya, jadi bisa dipahami ya. Atau nanti kita menjadi seorang project manager ya di sebuah pengembangan sistem, kita cukup gambarkan dengan konseptual maupun dengan physical atau logical data model ya. Si pengembang atau si pembuat database saat dipresentasikan harusnya dia sudah memahami, oh kita mau membuatkan sebuah sistem terdiri dari entitas apa saja, lalu bisa kita dimintakan untuk silakan tambahkan atribut sesuai dengan real ya, bisa gitu sesuai dengan permintaan dari kliennya. Jadi kita misalnya seorang pembuat sistem ya atau pembuat database-nya, si project manager biasanya hanya menggambarkan ya dengan spidol, kadang ya dengan spidol di papannya, di boardnya, dia biasanya menggambarkan dengan konseptual saja ya, hanya digambarkan dengan persegi panjang entitas ya, entitas A misalnya entitas mahasiswa dihubungkan ke entitas KRS dihubungkan ke entitas mata kuliah, terus KRS dihubungkan dengan entitas atau tabel dosen ya. Nah, dia nggak menyebutkan atributnya apa saja. Nah, nanti kita mengembangkan, merancang, mendesain database-nya sampai dengan. Nah, inilah fungsi kita belajar memahami ya dari setiap tahapan ya, tahapan rancangan database ya. Dimulai dari analisis ya, analisis dulu kita apa sih yang diminta oleh klien ya, di saat pengembangan itu apa yang mau dikembangkan.
kita lakukan identifikasi, ya. Apa saja yang diidentifikasi? Entitas-entitasnya, atributnya, ya, relasinya, ya, hubungan antara entitasnya, lalu atribut-atribut sampai dengan tipe data dan validation constraint-nya harus kita sesuaikan. Kira-kira mau nggak gitu. Yang kedua, kadang ya kalau mahasiswa yang khususnya di prodi sistem informasi, biasanya di akhir semester, di akhir kuliahan ya, itu dia S1 ya, itu disuruh membuat karya ilmiah ya atau skripsi, biasanya membuat sistem ya. Terkadang saat antara laporan di naskah skripsinya, misalnya menjelaskan tabel-tabel datanya ya, seperti ini, terkadang dia menggambarkan ini 5 ya, tapi tatkala kita suruh buka database-nya, ya, kita buka, ya, kadang berbeda ya. Misalnya ID kendaraan 11 di naskah skripsinya ya atau laporannya ya. Tapi di sini ternyata enggak. Terus tipe datanya 10, di sini ternyata 100 atau 45 defaultnya ya. Jadi teman-teman mahasiswa atau mahasiswi ya harus disesuaikan ya real dari sistem yang kalian kembangkan database-nya. Kalau dia seperti ini ya harusnya di report naskah skripsinya harus seperti ini juga. Nah, kenapa itu sering terjadi berbeda? Karena dia memulai membuat sistemnya, database-nya tidak dibuatkan dari tahapan analisis awal sampai dengan perancangan database-nya. Nah, kenapa perlu dilakukan analisis, identifikasi ya? Apa yang sudah kita dokumentasi dari analisis dan identifikasi, kita tuangkan ke dalam database-nya. Supaya apa? Sama betul apa yang kita rancang, kita dokumentasikan, dan real dengan sistemnya, database-nya sama. Ya, jadi jangan berbeda ya. Nanti saat kalian skripsi nanti, kalau buat sistem ya, ada laporan skripsinya ya, ada data-datanya, data tabelnya, sampai atribut dengan tipe-tipe datanya. Nah, itu harus sama dengan sistem ini. Ya, kelebihan kita membuat rancangan database dari tahapan awal sampai dengan desain. Oke, Pak Tia, bisa dimengerti untuk materi hari ini? Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang mau dipahami ya, silakan bertanya ya. Saya mau nanya dulu ya sebelum Patia bertanya, kira-kira Patia apakah sudah bisa membuat sebuah database? Ya, apakah dengan query, dengan SQL atau MySQL atau dengan yang lainnya? Silakan, Patia. Nah, bingungnya di mana nih? Mulainya atau gimana? Saya mau ini ya, kadang pembuat sistem ya, perancang sistem maupun perancang database ya. Jadi terkadang bingung ya, Pak, saya mau mulainya dari mana dulu nih? Itu apakah itu? Saya mau merancang sistem Pak, apakah front end, back end, atau database dulu atau codingnya dulu, gitu ya? Oke ya. Jadi ya, mulainya dari mana ya? Jadi kalau tadi ya, Pak Tia simak ya, dari awal saya memberikan sebuah contoh case ya, itu mulai kita merancang sistem itu atau membuat database ya, kita bisa ya membuat database dahulu atau membuat front end atau back end-nya belakangan. Silakan ya, tapi kalau kita khusus ke database-nya dulu nggak masalah ya. Jadi kita merancang database ini adalah punya siklus ya. Ada siklusnya juga ya. Ada siklus makro dan mikro ya. Kalau siklus makro itu kita merancang sebuah sistemnya ya, yang besar ya, dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir ya.
Sedangkan siklus mikro ini tahapan kita merancang database-nya. Ya, dimulai dari mana? Ya, salah satunya tadi kita melakukan analisa ya, atau mengidentifikasi ya. Sebagai contoh tadi ya, kita melakukan identifikasi. Nah, ini salah satu tahapannya ya. Kita lakukan identifikasi dahulu ya. Kira-kira apa yang mau kita buatkan? Sistem seperti apa? Lalu di dalamnya itu terdiri dari entitas apa saja. Nah, kita identifikasi kira-kira apa. Lalu setelah itu kita tentukan atributnya. Dari entitas tersebut, atributnya apa saja. Ya. Lalu tipe datanya seperti apa, sesuai nggak apa yang jadi atribut dengan tipe datanya. Karena nggak sesuai ya. Nah, maka dari itu kita perlu lakukan identifikasi terlebih dahulu. Ukurannya ya. Kenapa ukuran itu perlu, lensnya itu? Karena untuk menghemat ini ya kapasitas dari data memorinya ya. Nah, itu perlu sekali kita lakukan. Jadi jangan sampai ya apa yang kita dokumentasikan dengan sistemnya itu berbeda ya. Biasanya kadang saat saya menguji skripsi ya, apa yang dituliskan dalam naskah skripsinya, lensnya itu terkadang kecil sesuai, tapi di sistemnya itu lebih besar atau default ya. Nah itu salah ya, harus sama. Nah itulah guna dari kita mengidentifikasi. Ya. Nah setelah identifikasi ini, baru kita rancang ya, apakah hubungan antar entitas itu seperti apa, ya relasinya. Nah itu kita tentukan dulu relasinya. Nah lalu kita bisa membuat desain PR diagramnya dengan skema database, data model. Ya. Boleh dengan konseptual dahulu ya, atau dilanjut lagi dengan logikal, atau dilanjut lagi dengan fisikal ya. Atau tiga tahapan ini ya, merancang PR diagram. Nggak masalah ya. Tapi biasanya eh, dalam perancangan yang real ya tetap diikuti ya dari konseptual, logikal sampai dengan physical data, database data desainnya. Namun kalau saya sudah langsung ya cukup dengan physical database design itu sudah include semuanya, udah komplit ya. Kita menyiapkan datanya sudah real ya, sudah komplit ya, dan kita tinggal kembangkan PR diagramnya dan kita bisa query-kan langsung dari komplit atau kita forward menjadi sebuah query dengan tools MySQL Workbench. Ya kelebihan dari MySQL Workbench. Itu ya Pak Tia ya. Bisa ya. Oh berarti masih baru ya. Dari selama ini belum pernah ya sama sekali ya. Apa mengolah database ya Pak Tia ya. Oke, nanti saya kasih rekamannya ya. Rekaman merancang database ya. Desain database, data model skemanya dari awal sampai selesai ya. Di contoh kasus tadi ya. Nah, nanti saya kasihkan linknya ya. Mungkin atau bisa ini ya, buatkan grup ya. Apakah Mbak Tia bisa buatkan grup ya? Boleh dicatat nomor saya ya, nanti kita kasih grup ya. Ini nomor saya ya, WA saya. Nanti bisa dibuatkan grup ya, kalau begini ya. Izin nanya, Mbak Tia, saat ini Mbak Tia tinggal di mana? Terus bekerjanya sebagai apa? Di perusahaan atau di sebagai ASN atau lain? Nanti. Jadi mungkin nanti ke depannya mau apa? Menjadi seorang programmer ya atau pembuat sistem atau pembuat database ya.
Oke, berarti ya bisa mendengar suara saya? Untuk teman yang lain nggak bisa hadir ya? Ini saat ini Fatia berada di daerah mana ya tinggalnya? Terus eh, saat ini bekerja di bidang apa atau di instansi apa? Gitu. Jauh ya, Kota Semarang ya. Berarti PBJJ dari Semarang ya. Nah, saat ini kerjanya apa? Kerjanya. Jadi tolong dibuatkan ini ya, grup WhatsApp ya. Oh, gitu ya. Berarti tertarik mengambil jurusan sistem informasi ya. Ya, jadi sangat menarik ya untuk belajar komputer ini ya. Banyak sekali ya mata kuliah yang sangat menyambung ya. Jadi dari semester satu sampai selesai itu biasanya mata kuliah itu terkait semua ya. Biasanya terkait semua dalam kita merancang sebuah sistem atau membuat aplikasi atau membuat yang lainnya ya. Itu biasanya ada kaitannya semua ya. Nah, salah satu contoh kita merancang sebuah sistem atau aplikasi ya, kita bisa belajar dahulu database ya. Jadi database ini sangat penting ya. Penting, kenapa? Semua sistem dan aplikasi biasanya mencakup itu adalah database-nya atau datanya ya. Jadi kalau ada transaksi atau data ya semuanya pasti ada database. Jadi perlu sangat sangat diperlukan sekali ya. Jadi sebenarnya gini ya, database khususnya database MySQL ya, itu sangat sangat mudah dipelajari ya sebenarnya. Ya skripnya atau query-nya sedikit ya. Itu aja. Jadi ada DDL, DML ya, DCL, paling itu aja ya. Cuma kita memahami konsepnya, bagaimana merancang dari awal sampai selesai, bagaimana mengolahnya, ya, mengupdate-nya segala macam, query-nya, ya, paling itu aja ya. Nah nanti baru dilanjutkan bagaimana hubungan antara sistemnya dengan database-nya ya, front end dan back end-nya nanti. Ini dilanjutkan dengan mata kuliah misalnya PHP ya, misalnya mata kuliah PHP atau pemrograman web ya. Nah, ini bisa ada kaitan ya, database. Nah, apabila sudah memahami dari pemrograman sistemnya ya, untuk misalnya merancang sistem dengan PHP atau framework tertentu, nah, tapi kita sudah belajar di database ya, bagaimana nanti mengkoneksikannya antara front end dengan back end-nya. Nah, dari dua tahapan itu, ya insya Allah Fatia ya dan teman-teman bisa merancang sebuah sistem ya. Jadi memang yang paling krusial itu adalah kita dalam merancang sistem adalah kita mengidentifikasi dulu, menganalisa dulu ya, kira-kira apa sih yang mau dibuatkan, di dalamnya ada apa ya, jadi datanya itu dipahami ya, dibuatkan dahulu, kita analisa ya, analisis baru kita kembangkan sistem itu seperti apa. Gantung ya nanti apakah pakai framework ya, atau pakai HP ya, atau yang lain. Ya, terima kasih ya. Berarti ya, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Kait materi. Jangan lupa ya untuk berdiskusi, mengerjakan tugas ya. Lalu membaca inisiasi di setiap sesi ya atau setiap aktivitas. Cukup ya. Ya, semoga ya mudah dimengerti materi hari ini untuk tutorial webinar kita hari ini. Lalu di apa, video perkenalan ya itu sudah ada saya masukkan juga ya praktik bagaimana cara merancang database ini ya, mendesain database ini dengan IR diagram data model ini menjadi sebuah database dengan query ya sudah ada ya di apa
Ian Digital ya, Ian Digital ya, kalau salah akun dari YouTube-nya Ian Digital ya. Silakan Pak Tia cek ya di akun YouTube dia atau dibuka aja ya eh, video tapaan ya, video tapaan yang sudah saya buatkan. Nah itu nanti coba dibuka akunnya ya. Nanti list videonya kamu cek ya. Di situ sudah saya masukkan juga cara langkah-langkah membuat mendesain sebuah database ya dari data model ya atau model data sampai dengan menjadi query ya itu sama seperti tadi ya. Nanti yang ini video ini rekaman ini nanti saya juga masukkan. Ya cukup ya. Terima kasih Pak Tia. Absensi nanti saya yang absensi ya untuk web ini, tutorial webinar ini ya. Apabila masih ada yang ingin tanyakan, nanti bisa buatkan grup ya, grup WhatsApp satu kelas, atau langsung chat di menu chat ya di apa di e-learning ya, e-learning UT. Ya, silakan kalau ingin bertanya, boleh diskusi juga di situ. Ya, terima kasih banyak Pak Tia ya sudah bisa hadir hari ini dan semoga bisa diberikan kemudahan ya untuk belajar dari awal sampai selesai ya, belajar atau memahami dari mata kuliah basis data ini ya. Semoga berkenan ya apa yang saya sampaikan tadi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat ya, amin ya. Ya, terima kasih ya. Ya, saya tutup ya.